Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Menantu Dewa, episode 731. Yang Chen tidak menjawab pertanyaan dari iblis ular piton berwajah manusia itu, melainkan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Ular piton berwajah manusia itu diremas begitu keras hingga darah menyembur keluar dari mulutnya. Kau manusia yang hina! Setan ular piton berwajah manusia itu merasakan sakit yang tak tertahankan dan mengeluarkan raungan histeris. Wajah Yang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Jika kalian melepaskan temanku sekarang, aku akan mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, aku akan menghancurkan binatang buas ini di tanganku terlebih dahulu, lalu mengulitimu hidup-hidup, membuatmu menyesal dan berharap kau mati. Yang Chen sangat marah. Anda boleh melukainya, tetapi Anda tidak boleh melukai siapapun di sekitarnya. Sebelum berangkat, dia meyakinkan pemimpin sekte penjinak hewan buas bahwa dia akan menjamin keselamatan semua orang. Jika Wang Xiner sampai mati karena iblis ular piton berwajah manusia, dia akan hidup dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Sebelum ular piton berwajah manusia yang mengendalikan Wang Xiner sempat berbicara, ular piton berwajah manusia di tangan Yang Chen langsung membentak, "Dasar sampah, kenapa kau berdiri di situ? Cepat lepaskan wanita itu." Semuanya berada di bawah kendali Yang Chen sepenuhnya. Hanya dengan sebuah pikiran, Yang Chen bisa membunuhnya seketika. Ia tidak berniat mempertaruhkan nyawanya demi kebangkitan alam iblis. Yang terpenting, ini menunjukkan kekejaman Yang Chen. Yang Chen jelas merupakan pria yang menepati janji. Setan ular piton berwajah manusia yang mengendalikan Wang Xiner tampak ragu-ragu. Ia tampak tidak mempercayai Yang Chen. Bertanya, apakah kau yakin, jika aku melepaskannya, kau akan mengampuni nyawa kami?" Yang Chen mengangguk tegas, "Benar, lepaskan dia, dan aku akan mengampuni nyawamu." Iblis ular piton berwajah manusia itu gemetar saat merasakan hawa dingin di mata Yang Chen. Kali ini, ia tak berani ragu lagi. Hal itu menunjukkan bahwa Yang Chen hampir kehilangan kendali dan mungkin akan melawan mereka sampai mati di detik berikutnya. Di bawah tekanan luar biasa dari Yang Chen, makhluk itu perlahan melepaskan tubuhnya. Wajah cantik Wang Xiner berubah pucat pasi. Jika iblis ular piton berwajah manusia itu tidak segera melepaskannya, dia akan mati lemas. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, hampir jatuh, ketika Liu Di bergegas maju untuk menopangnya. "Nak, kenapa kau belum melepaskanku juga? Kau tidak bermaksud untuk mundur, kan?" Iblis ular piton berwajah manusia, yang ditahan oleh Yang Chen, melihat bahwa rekan-rekannya telah membebaskan tawanan mereka, tetapi Yang Chen tetap tidak mau melepaskannya. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Setelah mendengar suara ular piton berwajah manusia itu, Yang Chen berkata dengan suara berat, "Tentu saja aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku akan melepaskanmu sekarang." Begitu selesai berbicara, Yang Chen melemparkan iblis ular piton berwajah manusia di tangannya ke samping. Setan ular piton berwajah manusia itu menghela napas lega, wajahnya dipenuhi kegembiraan karena selamat dari malapetaka. Seekor iblis ular piton berwajah manusia lainnya bergegas mendekat dengan cepat, mencoba menangkap pemimpin kecil mereka. Namun saat itu juga, aura pedang yang tajam melesat melewatinya. Cahaya pedang yang menyilaukan menyebabkan semua orang yang hadir, termasuk dua iblis ular piton berwajah manusia yang terluka parah, secara naluriah menyipitkan mata. Detik berikutnya, terdengar bunyi gedebuk yang tumpul.
Penglihatan semua orang, termasuk salah satu iblis ular piton berwajah manusia, telah pulih. Mereka ngeri saat mengetahui bahwa pemimpin kecil itu, iblis ular piton berwajah manusia, telah terbelah menjadi beberapa bagian oleh satu tebasan pedang, tubuhnya berserakan di tanah. Setan ular piton berwajah manusia yang sebelumnya mengendalikan Wang Xiner sangat ketakutan hingga jatuh tersungkur ke tanah. Matanya dipenuhi kebencian saat menatap tajam ke arah Yang Chen, seraya berseru ketakutan, kau manusia hina yang tidak menepati janji, bukankah kau berjanji untuk mengampuni kami? Dasar Bo, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ia meraung ke arah Yang Chen. Yang Chen tetap tanpa ekspresi dan berkata, aku mengampunimu, tetapi aku tidak mengatakan bahwa pedang kaisar di tanganku juga akan mengampunimu. Jika kamu lari menyelamatkan diri sekarang, kamu mungkin masih bisa sampai tepat waktu. Iblis ular piton berwajah manusia itu dipenuhi kebencian, berharap bisa mencabik-cabik Yang Chen. Namun ia tahu bahwa ia tidak memiliki kemampuan itu. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan berlari. Ia memutar tubuhnya dengan sekuat tenaga dan terbang mendekat ke tanah untuk melarikan diri. Kilatan dingin muncul di mata Yang Chen, tetapi dia tidak melancarkan serangan pedang lagi. Karena Bai Hua sudah menunggangi Pegasus bersayap merah, mengacungkan pedang rohnya, dan bergegas mendekat. Dasar binatang buas, kau hampir membunuh adik perempuanku, apa kau pikir bisa lolos sekarang? Liu Fei mengikuti dari dekat di belakang. Setan ular piton berwajah manusia itu sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang pergi. Bahkan ketika mereka memiliki 4 rekan, tak satu pun dari mereka mampu menandingi Yang Chen dan kelompoknya. Sekarang ia sendirian, dan mengalami luka serius. Jika kita melawannya, ia tidak akan mampu melawan kita. Saat ia panik melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya, ia mengumpat dalam bahasa iblisnya, sialan, kalian semua akan masuk neraka. Yang Chen, sambil memeriksa luka Wang Xiner, menerjemahkan apa yang dikatakan iblis ular piton berwajah manusia kepada Bai Hua. Setelah mendengar terjemahan itu, Bai Hua meraung marah, sebelum aku pergi ke neraka, aku akan mengirimmu, iblis terkutuk, ke neraka terlebih dahulu. Bai Hua belum lupa bahwa iblis ular piton berwajah manusia ini hampir membunuh Wang Xiner barusan. Dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Yang Chen tidak berniat membiarkan ular piton berwajah manusia ini pergi hidup-hidup. Orang-orang ini licik dan berbahaya. Jika kita membiarkan mereka lolos hari ini, mereka pasti akan kembali dengan lebih banyak dan lebih kuat rekan untuk membalas dendam besok. Oleh karena itu, mereka semua harus mati hari ini. Iblis ular piton berwajah manusia itu sangat gugup ketika Bai Hua dan Liu Fei tanpa henti mengejarnya. Beberapa kali, ia mencoba menggali ke dalam tanah, tetapi setiap kali ia berhasil menembus tanah dan menancapkan kepalanya, Bai Hua akan mengejarnya dan tidak memberinya kesempatan untuk menggali lebih dalam sama sekali. Yang Chen kemudian menggunakan bahasa iblis untuk menerjemahkan kata-kata Bai Hua kepada iblis ular piton berwajah manusia. Mendengar itu, ular piton berwajah manusia itu menggertakkan giginya dan berkata, aku menyarankan kalian manusia hina untuk menyelamatkan diri. Operasi ras iblis kami telah mendatangkan banyak anggota kuat dari suku-suku iblis. Sekalipun kau membunuhku, kau tetap akan dibunuh oleh ras iblis kami. Jika kau berbalik dan melarikan diri sekarang, kau mungkin masih punya waktu. Iblis ular piton berwajah manusia itu kembali mengancam kelompok tersebut, berharap dapat menakut-nakuti Bai Hua agar pergi.
Namun Bai Hua bukanlah orang yang bisa ditakutkan hanya dengan beberapa kata. Yang Chen masih belum bertindak sendiri, menyerahkan kesempatan untuk membunuh iblis ular piton berwajah manusia kepada Bai Hua dan Liu Fei. Ini bisa dianggap sebagai semacam pelatihan bagi mereka. Dia terus menerjemahkan untuk Bai Hua dan iblis ular piton berwajah manusia. Bai Hua berkata dengan nada memerintah, "Jika satu iblis datang, kita akan membunuh satu. Jika dua datang, kita akan membunuh keduanya. Jika sekelompok iblis datang, kita akan mengubah kalian semua menjadi debu." Begitu selesai berbicara, Bai Hua mendorong Pegasus bersayap merah itu dengan sekuat tenaga. Pegasus bersayap merah itu juga mempercepat lajunya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, ia menyusul iblis ular piton berwajah manusia itu, dan kuku depannya yang kuat menginjak ekor iblis ular piton tersebut dengan keras. Setan ular piton berwajah manusia itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Saat ia mencoba melepaskan diri dari ekor tersebut, pedang spiritual Bai Hua menusuk tubuhnya. Setan ular piton berwajah manusia itu buru-buru mengangkat sisiknya. Sisik-sisik yang terikat itu seketika memblokir pedang tajam tersebut. Bai Hua mengangkat pedang spiritualnya, mencurahkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dan menusukkannya ke depan lagi. Melihat bahwa ia tidak bisa melarikan diri, ular piton berwajah manusia itu berhenti meronta, mengangkat kepalanya, dan membuka mulutnya yang merah darah untuk menggigit Bai Hua. Bai Hua buru-buru melompat dari Pegasus bersayap merah. Jika dia digigit, iblis ular piton berwajah manusia itu akan mampu menelannya hidup-hidup. Pada saat itu juga, Liu Fei bergegas mendekat, mengeluarkan tombak panjang, dan melemparkannya dengan ganas ke dalam mulut menganga iblis ular piton berwajah manusia. Tombak itu menembus mulut iblis ular piton berwajah manusia, dan langsung meledakkan kepalanya. Meskipun Liu Fei tidak sekuat Bai Hua, dia sangat cerdas. Dia selalu berhasil memanfaatkan kelemahan lawan dan memberikan pukulan fatal pada saat yang krusial. Sama seperti sebelumnya di arena sekte penjinak hewan buas, dia berhasil mengalahkan lawan yang sedikit lebih kuat darinya. Yang Chen memilihnya untuk misi tersebut justru karena dia menghargai kekuatan yang dimiliki pria itu. Di luar dugaan, dia langsung memanfaatkan kemampuannya. Ternyata dia membantu Bai Hua berhasil membunuh ular piton raksasa berwajah manusia itu. Yang Chen memuji, "Kerja bagus, Nak." Liu Fei melompat ke depan dan merebut kembali tombak yang baru saja memenggal kepala ular piton berwajah manusia itu. Kemudian, dengan ekspresi rendah hati, dia berkata kepada Yang Chen, "Berkat kakak senior baiklah aku bisa bergerak maju." Yang Chen tampak puas. Ular piton raksasa berwajah manusia yang malang itu tak pernah menyangka akan mati di tangan Liu Fei. Di antara kelompok itu, mereka paling memandang rendah Liu Fei, karena dia yang paling lemah. Namun, Liu Fei telah menemukan bahwa meskipun mulut menganga iblis ular piton berwajah manusia itu dapat melahap para pendekar bela diri, itu juga merupakan titik terlemahnya. Tidak peduli seniman bela diri atau iblis manapun yang mereka latih, mereka tidak dapat mengembangkan kemampuan di dalam mulut mereka. Dia bermaksud menelan Bai Hua hidup-hidup, tetapi Liu Fei memanfaatkan kesempatan itu untuk meledakkan kepalanya. Pada saat itu, Bai Hua berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Liu Fei, "Adik Liu Fei terlalu rendah hati. Jika bukan karena seranganmu yang tepat waktu, aku mungkin sudah terbunuh oleh iblis ular piton berwajah manusia." Keduanya hendak berdebat ketika Yang Chen tertawa dan berkata, "Kalian berdua hebat dan sama-sama telah berkontribusi dalam membunuh iblis ular piton berwajah manusia.
jadi mari kita berhenti berdebat. Keduanya tersenyum malu-malu. Yang Chen melanjutkan, semuanya, berhenti duduk di situ dan cepat keluarkan inti iblis dari kelima ular piton berwajah manusia itu. Kelima iblis ular piton berwajah manusia itu masing-masing memiliki inti iblis, dan jumlah kami tepat 5, jadi masing-masing dari kami akan memiliki 1. 1 inti iblis bernilai 10 poin prestasi, ditambah 1 poin prestasi untuk menyelesaikan misi, sehingga totalnya menjadi 11 poin prestasi. Setelah mendengar tentang poin prestasi, semua orang menjadi antusias. Mereka menjalankan misi untuk mendapatkan poin prestasi. Sejumlah besar poin prestasi memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidak ada yang mau ketinggalan. Namun, ketika Yang Chen menawarkan untuk memberikan masing-masing dari mereka 1 inti iblis dari 5 ular piton berwajah manusia, mereka ragu-ragu. Bai Hua berkata dengan ekspresi malu, "Kakak Yang, kau telah membunuh sebagian besar iblis ular piton berwajah manusia ini, dan semua inti iblis ini adalah milikmu. Hanya adik muda Liu Fei yang berhak mendapatkan inti iblis dari iblis ular piton berwajah manusia terakhir itu. Kami tidak membunuh iblis ular piton berwajah manusia, jadi kami tidak berhak memintanya." Liu Di langsung menyatakan, "Kakak Bai benar, kami sama sekali tidak bisa membantu, jadi kami tidak bisa menerima inti iblis ini." Wang Xiner hampir pulih saat itu, dan berkata dengan lemah kepada Yang Chen, "Kakak Yang, dengarkan saja kedua kakak perempuanmu. Kau dan adik Liu Fei bisa berbagi inti iblis. Kami tidak memenuhi syarat. Meskipun kita juga membutuhkan inti iblis, kita harus mendapatkannya dengan tangan kita sendiri. Kita tidak bisa berharap mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma." Liu Fei buru-buru berkata, "Aku juga tidak bisa mengambil inti iblis ini. Kakak senior Bai Hua lah yang memberiku kesempatan untuk membunuh iblis ular piton berwajah manusia. Sekalipun kita membaginya, itu akan diberikan kepada kakak senior Bai Hua." Yang Chen dapat merasakan bahwa orang-orang itu berbicara dari lubuk hati dan tidak berpura-pura menolak. Hal ini membuatnya benar-benar merasa puas. "Aku tahu aku tidak salah menilai mereka. Mereka begitu polos dan baik hati. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menawarkan untuk berbagi sejak lama. Tidak mungkin mereka akan menolak." Setelah beberapa saat merenung dalam keheningan, Yang Chen berkata dengan nada memerintah, "Meskipun kalian tidak membunuh iblis ular piton berwajah manusia, kalian semua telah memberikan yang terbaik dan pantas menerima inti iblis. Kita semua berada di pihak yang sama, jadi jangan terlalu formal, berhenti membuang waktu dan cepat singkirkan inti iblis itu untuk pergi. Jika kau tidak bergegas, orang lain akan mengambil inti iblis itu." Tanpa menunggu yang lain menolak, dia menebas perut salah satu iblis ular piton berwajah manusia dengan pedangnya dan menarik keluar inti iblis berwarna hijau terang. "Setelah membersihkan inti iblis itu, saya menyimpannya." Seketika itu juga, ia melompat ke atas kuda terdepan dan bersiap untuk pergi. "Aku sudah punya milikku. Jika kau tidak menginginkan inti iblis lainnya, buang saja." Melihat bahwa Yang Chen benar-benar akan pergi, kelompok itu kemudian segera bertindak, "Terima kasih, kakak senior Yang." Kelompok tersebut sangat berterima kasih kepada Yang Chen. Bai Hua sangat mengenal Yang Chen, dan ini adalah adegan yang telah dia antisipasi. Liu Di, Liu Fei, dan Wang Xiner merasa bersyukur tetapi juga cukup terkejut. Karena mereka tahu bahwa jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan berbagi inti iblis mereka dengan orang itu. Setiap inti iblis adalah benda yang sangat berharga bagi seorang seniman bela diri.
Saat mereka pergi mengambil inti iblis, mereka diam-diam bersumpah untuk membalas budi Yang Chen dengan sepatutnya di masa depan. Hentikan semuanya. Tepat ketika mereka berempat berjalan menuju mayat iblis ular piton berwajah manusia dan hendak mengambil inti iblisnya, teriakan dingin yang tak terduga tiba-tiba terdengar. Barulah saat itu semua orang menyadari bahwa itu adalah Zhang Lei, yang tadinya pingsan, yang telah bangun. Mereka khawatir Zhang Lei akan bersaing dengan Yang Chen untuk mendapatkan inti iblis. Itulah sebabnya mereka belum membangunkannya, dan berencana untuk membangunkannya saat mereka pergi. Tanpa diduga, dia terbangun dengan sendirinya. Liu Di mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Jika kau sudah bangun, cepat naik Pegasus bersayap merah dan tunggu. Apa yang kau teriakkan?" Zhang Lei mengepalkan tinjunya dan meraung, "Dasar jalang, tutup mulutmu. Akulah pemimpin tim. Dan semua inti iblis ini seharusnya menjadi milikku. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus meminta izin saya terlebih dahulu, sebagai ketua tim. Aku sudah tak sadarkan diri begitu lama, dan tak seorang pun dari kalian peduli apakah aku hidup atau mati. Sekarang aku tidak akan membiarkan kalian mengambil inti iblisku, minggir dari jalanku." Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Zhang Lei. Bai Hua tampak jijik. "Zhang Lei, jangan pergi terlalu jauh. Saat semua orang berjuang mati-matian melawan iblis ular piton berwajah manusia, kau begitu ketakutan hingga pingsan dan tidak bisa membantu sama sekali. Hak apa yang kau miliki untuk menuntut semua inti iblis?" Mereka yang telah berkorban terlalu malu untuk meminta inti iblis. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Lei, si tak berguna ini, menginginkan semuanya. Liu Di menggertakkan giginya, membenci Zhang Lei sepenuh hati. "Dasar sampah. Lebih baik kau pergi, atau aku tak ragu akan membuatmu mati bersama ular piton berwajah manusia ini." Mata Zhang Lei membelalak. "Kau ingin membunuhku? Perhatikan ini, aku adalah murid sekte tertinggi. Jika aku mati di sini, pemimpin sekte kita." Melihat Zhang Lei hendak kembali menindas adiknya, Liu Fei segera berdiri di depan Liu Di dan berkata kepada Zhang Lei, "Jika kau mati di sini, kami akan memberitahu ketua sekte tertinggi bahwa kau dibunuh oleh iblis ular piton berwajah manusia." Mendengar itu, bibir Zhang Lei berkedut hebat. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa Bai Hua dan yang lainnya semuanya bersekongkol. Jika mereka benar-benar bergabung untuk membunuhnya, bukankah pemimpin sekte tertinggi yang akan memiliki keputusan akhir atas Bai Hua dan yang lainnya? Tidak ada yang tahu penyebab sebenarnya kematiannya. Namun, mengingat ada 5 inti iblis di sini, dia enggan membiarkan mereka begitu saja. Semua orang memilikinya, tetapi dia tidak, dan dia tidak senang dengan hal itu.